Siapa yang pertama kali membuat pintu Ka'bah? Yaitu Raja Tuba' Yamani, yang dimana cerita tersebut sudah masyhur, yang sering saya ceritakan di tempat ini. Nah sekarang multazam, di antara bagian Ka'bah yang menjadi inti yang dituju oleh setiap orang ketika melaksanakan ibadah haji, ketika melaksanakan ibadah umrah, dan di situ ada pelaksanaan ibadah tawaf. Selain mencium Hajar Aswad adalah berdoa, meminta memohon kepada Allah. Karena di Masjidil Haram, di antara Ka'bah tersebut banyak tempat-tempat mustajab da'wah yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mustajab da'wah, multazam, Hajar Aswad, baina ruknain, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian Hijr Ismail, tahta Mizar, tempat tawaf Maqam Ibrahim. Tetapi di sini ada nas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana para sahabat Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad selalu berada di multazam. Para sahabat menyampaikan ketika terjadi yang namanya Fathu Mekah. Fathu Mekah apa sih? Fathu Mekah ketika Rasulullah mengambil kekuasaan kota Mekah kembali. Ingat 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Kemudian dengan serangan orang-orang Quraisy, kekejaman orang-orang Quraisy, sehingga Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Pada tahun terakhir sebelum Hajjatul Wada', Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah, ke kota Mekah bersama para sahabat untuk membuka kota Mekah. Ada dua riwayat. Kota Mekah ini direbut oleh Nabi Muhammad kembali dengan sulhan, dengan perdamaian, yaitu melalui pintu kota Mekah, yaitu dari Syi'ib Ali masuk ke kota Mekah, perdamaian. Karena orang-orang ahli Mekah, mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kufar sudah takut dengan Nabi Muhammad. Karena pembesar-pembesarnya seperti Abu Sufyan, dia sudah masuk Islam. Makanya ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, apa kata Rasulullah? Man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka aman. Karena Abu Sufyan ini pembesar orang-orang Quraisy. Kebetulan beliau sudah masuk Islam. Makanya untuk mengambil hatinya orang Mekah dikumpulkan untuk ikut kepada Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan sudah Islam. Ini Rasulullah masuk ketika Fathu Mekah. Lihat bagaimana hebatnya Nabi Muhammad. Di kota Mekah itu masih banyak patung-patung berhala, orang-orang yang menyembah berhala dulu. Tetapi lihat, apakah Rasulullah menghancurkan berhala tersebut? Tidak. Tetapi Rasulullah menghancurkan hati mereka yang telah menyembah berhala. Sehingga yang menghancurkan berhala siapa? Mereka sendiri. Karena mereka melihat bahwa berhala ini tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, la syarika lah. Sehingga mereka setelah masuk Islam berbondong-bondong, mereka sendiri yang menghancurkan berhala. Subhanallah. Makanya ini adalah bagian daripada metode dakwah. Metode dakwah. Kita tidak menghabisi mereka, kita tidak menghancurkan mereka dari tempat-tempat maksiat, tetapi bagaimana caranya menghancurkan dirinya mereka dari kemaksiatan, sehingga mereka sendiri yang menghancurkan kemaksiatan tersebut. Ini metode. Tetapi kalau sudah merusak masyarakat, menggerakkan masyarakat, itu tidak lagi masuk ke dalam jalur hukum. Ini kebanyakan para ulama berjalan seperti itu. Kembali kepada multazam. Ketika Rasulullah setelah Fathu Mekah, membuka kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a wajhahu wa sadrahu wa dhira'aihi wa kaffaihi bil multazam. Rasulullah meletakkan pipinya, kemudian wajahnya
dadanya, dan kedua tangannya. Di multazam seperti orang gelendotan. Di multazam, contohnya pintu Ka'bah. Ini multazam, dipegang Ka'bah tersebut, pipinya ditempelin, dadanya ditempelin. Berdoa Nabi Muhammad. Lihat, sekelas Nabi Muhammad mengajarkan untuk umat berdoa di multazam, menunjukkan pentingnya tempat tersebut. Rasulullah setelah Fathu Makkah langsung menghadap ke multazam berdoa. Multazam tempatnya di mana? Yang di mana tempat mustajabud dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi menempelkan pipinya, dadanya, dan kedua tangannya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti tempat ini adalah tempat yang paling istimewa di Ka'bah. Jadi setelah Hajar Aswad. Kemudian diikuti oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam multaziman al-bab ma baina al-hajar wal bab. Wa ra'aitu an-nas multazimin al-bab ma'a Rasulillah. Dan para sahabat juga melihat, mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat, aku melihat Nabi Muhammad menempelkan dadanya, pipinya, dan tangannya di hajar di multazam, dan semua para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempelkan badan multazimin. Maksudnya multazimin apa? Iltazama yaltazim iltizaman, selalu menempelkan dadanya. Jadi antum seandainya ketika sedang tawaf, setelah tawaf ingin berdoa di Hajar Aswad, pengen ikut-ikutan Nabi, silakan mengikuti Nabi, sunnah. Tapi lihat dulu, kalau keadaannya keadaan full, penuh, ya sudah, sabar, dari jauh. Yang penting menghadap ke multazam, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, doa di multazam. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya Habib pun ditanya Nabi Muhammad ada di multazam, kemudian sahabat Nabi Muhammad di multazam. Kemudian multazam itu di mana tempatnya? Fadilahnya apa? Kegunaannya apa? Untuk apa? Nah, ini yang kita ingin jelaskan. Ada apa sampai Nabi Muhammad SAW di multazam? Al-multazam huwa ma baina al-hajar al-aswad wa babil Ka'bah. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jadi ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam. Namanya multazam. Lebarnya nggak lebar, paling cuma 2 meter. Cuma 2 meter di antara pintu Ka'bah dengan multazam. Dikatakan multazam al-qud'a, tempat berdoa, dijadikan tempat berdoa, selalu dijadikan doa. Wal muta'awwal, yaitu perlindungan. Subhanallah, yang berdoa, yang ingin istijabah doa, yang ingin minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, ayo di multazam doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kita berdoa dimanapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada ketentuan dari Nabi Muhammad, tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di Masjidil Haram yang paling hebat doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di multazam. Al-multazam mawdi'un yustajabu fihi du'a ma'ad'a Allah fihi 'abdun da'watan illa istajabaha. Ini kata Rasulullah, multazam adalah tempat yang
diijabahi doanya. Setiap orang yang berdoa di multazam pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang hamba berdoa kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi orang tersebut. Subhanallah. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mengerjakan dulu. Rasulullah meletakkan pipinya, dadanya, tangannya di multazam. Kemudian sahabat ngikut. Setelah ngikut Rasulullah baru mengatakan, multazam mawdi'un yustajabu fihi du'a, ma Allah fihi 'abdun da'watan ila istajabah. Multazam adalah tempat berdoa. Tidaklah seorang hamba berdoa di multazam kecuali doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya juga mengikuti. Jadi kalau para jamaah pernah ada 150 orang para jamaah waktu itu Al-Fairuz pertama kali berangkat umroh. Itu semuanya ada 100 orang saya ajak ke multazam. Cuma dari jauh. Nah, dari jauh tersebut Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya hadis musalsal. Hadis musalsal, ini hadis yang ini. Multazam wali mustajabu fi du'a ma Allah bihi ma Allah fi 'abdin wa da'watin ila istajabah. Ini hadis musalsal dari Nabi Muhammad. Turun kepada sahabat Nabi Muhammad, mendengar dari Nabi Muhammad. Kemudian sahabat yang mendengar dari Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Terus sampai kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki guru saya. Kemudian saya tawaf bareng sama beliau. Setelah tawaf, kemudian doa di multazam, kemudian beliau menyampaikan hadis ini. Ini namanya hadis musalsal. Musalsalun kulma ala wasfin ada mithlu amaullahi ambanil fada. Ini hadis saya dapat dari guru saya dapat dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad di tempat yang sama. Ayo, kapan-kapan kita berangkat bareng, Pak. Amin. Kita berangkat bareng, kita tawaf, kemudian di multazam kita doa bersama, kemudian saya sampaikan hadis musalsal. Namanya hadis musalsal bil multazam. Hadis riwayat yang mata rantainya ada di multazam. قلت وأنا بحمد الله دعوت الله في الملتزم بأمور كثيرة دنيوية وأخروية وظهرت إجابتها في الدنيا وأرجو ظهورها في الأخروية. Di sini ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan, alhamdulillah, aku ini selalu berdoa di multazam, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan setiap kali saya berdoa urusan dunia dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan urusan akhirat dikabulkan nanti di akhirat insyaallah. Ada yang doa di dunia tidak dikabulkan tapi dikabulkan nanti di akhirat. Tetapi kebanyakan para ulama yang berdoa yang meminta memohon di multazam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak, Pak. Banyak orang yang berdoa di multazam langsung kontan diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa nanti kalau berangkat haji, berangkat umroh, jangan lupa untuk datang ke multazam, berdoa di multazam. Nah, di sini riwayat ana wa ma'udullah bi syai'in tusabit ila sujibalah. Nah, di sini ada doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan doa. Wa mimma jaa fi fadlil multazam anna Adam alaihi salam tawa sab'an bil bait thumma nazala thumma ja'a wa ja'al kabarak alaihi thumma ata multazam. Nabiul Adam sekelas Nabiul Adam alaihi salam. Ingat, dulu saya menceritakan Allah memberikan fondasi dari Baitul Ma'mur sampai pertengahan bumi yaitu Ka'bah. Kemudian diberikan fondasi oleh malaikat Jibril.
Setelah malaikat Jibril dibangun oleh siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah Nabiullah Adam diteruskan oleh Nabiullah Syith. Setelah Nabiullah Syith, kemudian Nabiullah Ibrahim al-Khalil. Kemudian ada Al-Amalikah. Kemudian ada suku Jurhum. Ada Qusay bin Kilab, Quraisy, Abdullah bin Zubair dan Hajar bin Yusuf. Ini tartib. Jadi ya Ustaz, jadi Nabiullah Ibrahim dulu. Nabiullah Ibrahim bergabung dengan suku Jurhum, membangun Ka'bah, kemudian baru di situ nanti orang-orang Jurhum merapikan Ka'bah. Apa ibaratnya? Bukan merapikan, direnovasi, diperbaiki. Karena dari tiap tahun ke tahun, karena Ka'bah mulai pembangunan dari Sayyidina Adam sampai sekarang, semua berebutan ingin merenovasi Ka'bah, merapikan Ka'bah. Sekarang saya mau tanya, ini Masjid Jami, yang mau khidmat di Masjid Jami aja banyak, yang mau ngerapiin Masjid Jami banyak, yang mau merenovasi Masjid Jami banyak, apalagi sekelas Ka'bah, rumah Allah, al-qiblah, tempat mustajabud dakwah, tempat di mana seluruh manusia umat Islam sholat ibadah menghadapkan Ka'bah. Ini tujuannya. Ternyata mereka berlomba-lomba. Makanya tidak ada seorang raja, tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang khalifah, kecuali mereka ikut ingin khidmah, andil di dalam pembangunan Ka'bah. Baik membuat kiswah Ka'bah, atau membuat pintu Ka'bah, atau membuat kunci Ka'bah, atau merapikan Ka'bah, atau memberikan wangi-wangian kepada Ka'bah, atau memandikan Ka'bah banyak, atau memberikan minum untuk para jamaah haji, atau memberikan makan kepada para jamaah haji, karena mereka siap bertetamu Allah. Jadi orang yang berkhidmah dengan Ka'bah ini banyak. Nah, di sini Nabi Allah Adam alaihissalam setelah selesai pembangunan Ka'bah, beliau berdoa. Bagaimana doanya beliau? Ini doanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini doa sering kita baca. Mungkin sekarang antum semuanya bisa mengikuti Al-Bagir. Di dalam membaca doa ini, kita minta sama Allah, semoga doa yang disampaikan Nabi Allah Adam alaihissalam dan yang kita baca kabul insyaallah. Amin. Dan ini kita baca di sini, insyaallah mudah-mudahan Allah memudahkan antum untuk membaca doa ini di multazam nanti langsung. Amin. Untuk menghadap di Ka'bah nanti untuk berdoa, insyaallah dengan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Allah Adam alaihissalam tawaf 7 kali. Setelah tawaf, salat 2 rakaat. Kemudian mendatangkan multazam dan beliau mengatakan Allahumma, ayo bareng-bareng biar kita insyaallah doanya Nabi Allah Adam kabul untuk kita yang disampaikan oleh Nabi Allah Adam, dan antum bisa nyusul sana nanti insyaallah. Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ma 'inni faghfir وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي
setelah berdoa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, ya Adam, qad da'awtani bi da'awatin istajabtu laka. Ya Nabi Allah Adam, engkau telah berdoa, maka aku akan ijabahi doa engkau. Masya Allah. Semoga doa yang tadi kita baca diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bagaimana isi hatiku dan keinginan-keinginanku ya Allah. Dan terimalah ya Allah ma'dzirati, uzur-uzur kami ya Allah. Dan Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan ada yang padaku ini ya Allah. Faghfirli dzunubi, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dan Engkau mengetahui segala hajat-hajatku. Fa'tini su'ali, maka berikanlah apa yang aku minta. Kita kadang-kadang berdoa, di dalam hati terlintas apa yang terlintas di dalam hati. Ini Allah mendengar, doanya didengar. Allah mengetahui. Enak gak? Kalau kita minta doa, di dalam hati kita sebutin, minta ini, nggak usah. Kita langsung doa, di dalam hati kita sebutin semuanya. Allah mendengar, langsung akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini doa yang bagus. Doa yang ada riwayatnya dari Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad menyampaikan ini doanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang doa ini biasa dipakai oleh siapa? Oleh para jamaah haji ketika di multazam, dipakai doa ini. Ini menjadi doa yang sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wala yakuni biha ahadun min waladika illa kashaftu humuhum. Kata Allah, tidaklah seseorang daripada keturunan engkau yang Nabi Allah Adam alaihissalam kecuali aku akan buka kesumpahan-kesumpahannya semuanya. Janji Allah. Jadi tadi Nabi Allah Adam berdoa tadi yang saya bacakan untuk antum. Kemudian Allah menjanjikan tidaklah seseorang daripada keturunan engkau yang Nabi Allah Adam setiap kali berdoa dengan doa ini kecuali aku akan kabulkan. Kecuali aku akan buka kesumpahan-kesumpahannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering baca doa ini. Yang sumpah, yang capek, yang kurang rezekinya, doa ini. Wa kafaftu anhu dhai'atahu. Maka aku akan cukupi segala kekurangan-kekurangannya. Wa naza'tu al-faqra 'an qalbihi. Dan aku akan cabut kefakiran dari hatinya. Ayo. Sekarang saya mau tanya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa naza'tul faqra an qalbi." Aku akan cabut kemiskinan dari hatinya. Jadi kita ini selalu kaya. Menganggap diri kita kaya karena kita punya Allah dan Rasul. Selalu kaya. Enakan mana? Miskin tapi jiwanya kaya atau menjadi orang kaya tapi jiwanya miskin? Ayo. Pilih mana? Pilih yang seperti Anda. Walaupun duitnya pas-pasan, tapi masjid nikmat, sholat berjamaah, minta sama Allah. Antum ini orang kaya. Antum orang yang kaya. Karena kita punya Allah dan Rasul. Kita beribadah kepada Allah. Berbeda dengan mereka orang-orang yang kaya, tetapi mereka miskin. Hatinya miskin. Lihat, miskin apa? Miskin keadilan, miskin sering korupsi, miskin sering bohongin, miskin sering tipu-tipu. Mereka kaya, punya mobil, punya rumah, punya jabatan, pembantu 10, rumah ada penjaganya, mobil banyak. Tapi apakah kaya? Hatinya miskin. Tapi kita walaupun berangkat jalan kaki, alhamdulillah hati kita kaya. Ayo Pak, mau pilih mana? Walaupun keadaan begini sehat, ibadah lancar, nikmat. Tapi jadi orang kaya, hatinya sakit, penyakitnya banyak. Tiap hari cuci darah. Ayo, pilih mau yang mana? Tapi insya Allah kita dengan doa ini dapat dua-duanya.
Kaya hati, kaya duniawi dan ukhrawi. Amin. Kaya di dunia dan di akhirat. Amin. Ada seorang ulama naik kuda yang paling termahal. Kuda yang paling termahal yang ada di dunia. Ibaratnya sekarang mobil yang paling termahal. Mobil apa yang paling termahal? Cari mobil yang termahal di dunia, dia punya, dipakai. Kemudian ada orang kufar mengatakan, mungkin bukannya Nabi kamu mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Biasanya orang mukmin itu miskin. Kok jenengan kaya? Saya kafir kok miskin? Apa katanya orang kaya ini? Kata ulama besar ini, alhamdulillah, ini saya di dunia dikasih kekayaan yang seperti ini udah paling kecil. Itu sudah kendaraannya paling hebat, naik kuda yang paling mahal, udah gitu jalannya dikasih karpet lagi. Ayo, waduh, jalanannya dikasih karpet. Ibaratnya Nabi Abbas punya mobil, mau pulang jalanannya pakai karpet. Ayo, dibilang, jenengan kok kaya ya? Kami miskin. Dia bilang jawabnya hebat. Ini di dunia saya kaya, ini baru kecil yang diberikan oleh Allah. Masih banyak lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ini baru yang paling terkecil. Jenengan miskin, alhamdulillah. Untung gak diadab sama Allah. Itu rahmatnya Nabi Muhammad. Jenengan tidak diadab di dunia, nanti diadab di akhirat jenengan lebih pedih dari sekarang. Akhirat tobat dimasuk Islam. Setelah masuk Islam kaya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata memang kita ini diajari berdoa sama Nabi Muhammad. Lihat, ini kita suruh berdoa, minta hajat, minta kebutuhan, minta macam-macam. Berarti apa? Kita butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kaya di dunia dan di akhirat. Amin. Wa ja'altu ghina baina 'ainai, dan aku jadikan kekayaan di antara kedua matanya. Maksudnya dijadikan kekayaan di dua matanya bagaimana? Alhamdulillah sudah cukup apa yang diberikan sama Allah. Aku sudah paling kaya, paling afdal, yang lain miskin. Alhamdulillah. Nikmat. Ini bagian daripada doa. Wa tajartu lahu min wara'i tijaratul tajir wa atatu dunya wa hiya raghimah wa in kana la yuriduha. Kemudian tambahin lagi. Kemudian apabila seorang muslim berdoa dengan doa ini, dia akan menjadi orang yang kaya walaupun dia menolak kekayaan tersebut, nggak mau harus kaya. Diberikan rezeki sama Allah. Allah. Pak, mau baca lagi nggak? Hah? Nggak gratis. Ayo, ini doanya. Kita baca lagi, Pak. Ya. Kita baca lagi. Ya. Nanti besok minggu depan saya akan tulisan, kita bagi-bagi. Biar doa di rumah. Pakai doa ini. Insya Allah dijamin sama Allah jadi orang yang turah-turah rezekinya. Amin. Amin. Wa'adat dunya wa hiya raghimah. Maka dunia akan datang kepadanya walaupun dia menolaknya. Pak, dunia itu ngejar jenengan. Enak dunia ngejar jenengan, apa jenengan ngejar dunia? Dia ngejar kita. Jenengan tuh kalau dunia kalau dikejar lari. Dikejar lari. Tetapi ketika dunia ditinggalkan, ngejar jenengan. Ayo. Enak mana, Pak? Ini anak-anak muda nih yang belum kawin. Enakan melamar apa dilamar? Ayo. Enak dilamar. Begitu juga rezeki, minta sama Allah, kerja seadanya, dunia ngejar jenengan. Mau gak mau, pasti dunia akan mengejar jenengan. Jangan takut. Tapi bagaimana? Berdoa.
bekerja, berusaha, Allah akan berikan itu semua. Ini janjinya Nabi Muhammad, bukan saya. Yang berdoa Nabi Allah alaihi salam, yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan Ka'bah, fadlul nazar ila bait, memandang Ka'bah. Memandang ini sudah ibadah. Dikatakan di sini an-nazar ila al-Ka'bah ibadatun. Sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, memandang Ka'bah ibadah. Makanya orang ketika pergi ke Ka'bah, khususnya antum ini, saya sering nasihati sama jamaah umroh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau antum sudah berangkat ke Mekah, sering-sering ke Ka'bah. Setelah tawaf, duduk di depan Ka'bah, pandang Ka'bah, karena memandang Ka'bah ibadah. Tapi kebanyakan jamaah ngapain? Mereka memandangnya di mall, tawafnya di mall, belanja oleh-oleh. Ya nggak apa-apa sekedar belanja, tetapi sering-sering untuk memandang Ka'bah. Kami di Mekah kalau habis tawaf langsung kejar Hijr Ismail, sholat di dalam Hijr Ismail, doa. Kalau bisa nyium Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa di Multazam, doa. Gerendotan di Ka'bah, doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya paling ingat, paling enak kita doanya, karena kita dulu anak muda belajar di Mekah nggak pulang-pulang, 10 tahun nggak dipulangin, 12 tahun nggak dipulangin. Kepengen apa? Pengen pulang ke Indonesia. Pengen apa? Biar dapat jodoh. Iya, anak muda, nggak apa-apa, minta sama Allah. Minta jodohnya siapa, dimudahkan sama Allah, digampangkan sama Allah, minta sama Allah. Ternyata subhanallah mustajab semuanya dakwahnya. Jadi pandang Ka'bah. Jadi memandang Ka'bah di ibadah. Memandang Ka'bah ibadah. Habis tawaf, kemudian kita sa'i. Habis sa'i kalau lagi umrah. Kemudian kita duduk di mana yang kelihatan Ka'bah. Kita pandang Ka'bah. Makanya sunnah ketika sholat di depan Ka'bah jangan nunduk ke bawah. Kalau kita sholat jauh dari Ka'bah, Ka'bah nggak kelihatan, sunnahnya mana? Melihat ke tempat sujud. Antum ini sholat Allahu Akbar, melihat ke tempat sujud. Ya, itu sunnah. Tapi kalau di Ka'bah, sunnahnya memandang Ka'bah, langsung melihat ainul Ka'bah, pusat Ka'bah. Kita aja kalau lagi sholat lagi ngebayang-bayangin mana Ka'bah, masya Allah, betul kan? Iya, memandang-mandang. Nah ini di depan Ka'bah untuk memandang melihat Ka'bah. Ya, yang lebih lagi riwayat bahwasanya diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah membagi-bagikan rahmat orang yang beribadah di Ka'bah. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW yanzilu ala hadal bait ula yaumin wa lailatin 20 wa 100 rahmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke Baitul Haram, ke Ka'bah setiap hari 120 rahmat. Allah, rahmat 120 rahmat. Ini dibagi-bagikan sama Allah. Rahmat Allah banyak. Rahmat sehat, rahmat hidayah, rahmat Nabi Muhammad, rahmat rezeki, masya Allah. Makanya kaget orang yang pergi haji, duitnya bukan habis tambah banyak. Orang yang pulang umroh, rezekinya duitnya tambah turah-turah, tambah barokah, diganti sama Allah. Ini dia, karena rahmatnya Allah banyak. Bagaimana rahmat Allah? Situna mi'ah li ta'ifina bil bait. 60 untuk orang-orang yang tawaf. Jadi 120 dibagi-bagi. 60 buat orang yang tawaf. Orang yang tawaf dapat 60 rahmat. Wa arba'un lil 'akifin. Dan 40 buat orang yang i'tikaf. I'tikaf di Ka'bah.
Wa 20 linadhirina ila al-bait, dan 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Ayo. Dapat bagian. Berapa persennya? 120, 30% untuk orang yang memandang Ka'bah. 30%. Subhanallah. Di dalam riwayat lagi, yunzilullahu ala ahli masjid Makkah 20 wa mi'a rahmah 40 lil musallin. Jadi ada riwayat yang mengatakan untuk 60 orang yang tawaf, 40 bagi orang yang sholat. 40 untuk yang sholat. Ditambah lagi 40 juga buat orang yang apa? Yang i'tikaf. Ini yang sholat dengan i'tikaf sama. Ya, karena masuk dalam masjid untuk tawaf sudah niat i'tikaf, dapat. Tetapi untuk yang sholat, kemudian 20 untuk orang yang memandang Ka'bah. Jadi subhanallah, memandang Ka'bah aja sudah mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khasa'is Baitul Haram. Kalau tadi kan sudah Ka'bah, yang bersangkutan dengan Ka'bah. Sekarang bagaimana dengan Masjidil Haram? Masjidil Haram minha tahrim istiqbal al-Ka'bah wa istiqbaliha bil bawl wal gha'id fi as-sahra wal bunyan ila kathir min al-ulama بخلاف التشريك والتغريب وعند الشافعي في الصحراء لا في البنيان وهذا لا يختص بالحرام بل يعم كل مكان. Perhatikan, ada khasais Masjidil Haram. Masjidil Haram ataukah Ka'bah? Ini Masjidil Haram. Jadi saya terangkan kemarin, orang yang sholat di Masjidil Haram di dalam masjid menghadap ke Ka'bah. Yang di luar Masjidil Haram menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian yang di luar Mekah menghadap Mekah. Di luar Mekah menghadap Mekah. Kemudian di luar Mekah menghadap Hijaz atau menghadap kota Mekah atau negara Saudi Arabia. Kita ini menghadap ke mana? Negeri Saudi Arabia. Atau sekarang sudah ada ilmu falak, pelajaran ilmu falak sudah menghadap langsung ke Ainul Ka'bah dengan hitungan-hitungan yang pas menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau buat perkiraan tidak apa-apa menghadap ke negeri Saudi Arabia termasuk bagian menghadap Ka'bah. Ini hukum biji. Di antaranya tahrim istiqbalul Ka'bah, yaitu haram ketika buang air kecil atau buang air besar menghadap Ka'bah. Baik di sahra, di tempat terbuka atau di tempat bangunan. Baik. Di padang pasir, di tempat terbuka, buang air kecil menghadap ke Ka'bah atau memelanggai Ka'bah, haram hukumnya. Enggak boleh. Tahrim. Berbeda kalau di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan enggak apa-apa. Tapi sebagian para ulama adaban, mengambil dari segi adab. Makanya lihat masjid. Masjid nih, atau masuk masjid ada gak WC yang menghadap ke Ka'bah? Ada gak? Gak ada semua. Menghadap ke timur atau ke barat? Lah, maaf ke mana? Iya. Ke utara ya. Utara dan selatan. Gak ada. Rapi. Kalau memang ada, nggak apa-apa, sudah. Tapi kalau bangun rumah, kalau bisa WC jangan menghadap ke Ka'bah atau membelakangi. Waqtalafal ulama fi ilal bid'ah. Kenapa kok dilarang? Inna wa ihtiramul Ka'bati wa ta'zimha, karena menghormati Ka'bah, memuliakan Ka'bah.
Kemudian minha annahu yajuzu satrul ka'bati bil harir li'anna dzalika muharramun 'ala rijal faqat. Nah, di sini bahwasanya diperbolehkan keistimewaan Ka'bah, diperbolehkan dikasih kiswah dengan harir sutra. Itu Ka'bah, benangnya itu benang sutra semua. Benang ini sutra yang paling terbaik. Sutra yang ada di dunia yang paling terbaik diekspor ke Saudi Arabia, dijadikan benang. Benang buat kiswah Ka'bah, kuat sekali. Itu bahan yang paling kuat. Maka ini bilang boleh menutupi Ka'bah dengan sutra. Kenapa? Kalau untuk laki-laki hukumnya haram. Untuk laki-laki haram. Saya mau tanya nih, buat juragan batik. Ini baju-baju sutra batik gimana tuh kalau orang laki, Pak? Hah? Full sutra atau bagaimana? Saya belum ngerti itu. Hah? Ada yang campuran. Berapa? Campuran. Oh, campuran. Campuran. Mungkin sutranya sedikit, bahannya lebih banyak ya. Iya. Wa qala al-Ghazali fi fatawi wa la ba'sa bi tahliyat al-mushaf bil-dhahab wa tazyin al-Ka'bah bil-dhahab wal harir ma lam yunsab ila al-israf. Enggak apa-apa tahliyah, membungkus mushaf atau tempat mushaf dari emas. Tetapi ingat, atau menghias Ka'bah dengan tinta emas. Sekarang saya lihat gak? Itu di Ka'bah, di Multazam, pintu Ka'bah itu ada tulisan dari emas. Lihat, seperti tinta emas. Itu memang benar-benar emas. Emas 24 karat atau 23 karat itu memang emas. Ditimbang emas, benar-benar emas. Emas yang dijadikan benang, panjang seperti kawat, dijadikan buat dijahit, disulam, dibikin tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tulisannya banyak. Nanti kapan-kapan kalau teman saya bawa kiswah Ka'bah yang gede, nanti kita bawa di sini ada tulisan emasnya. Biar panjang di sini nanti, insya Allah. Doain. Kemarin kita baru bawa kiswah Ka'bah kecil segini. Ya walaupun kecil punya pribadi. Ya. Nanti insya Allah kita pinjam nanti insya Allah sama teman kita, karena kita lagi ada momen seperti ini. Tetapi selagi tidak israf, tidak boros. تزيين الحيطان لا ينتهي إلى تحريم لأن الحرير محرم على الرجال وعلى الحيطان ليس منصوبا على الذكور. ini معروف sudah. منها أنه يستحب تطيب الكعبة. Disunnahkan Ka'bah dikasih wangi-wangian. Makanya antum kalau di Ka'bah itu kadang-kadang disemprot atau dikasih minyak gahru. Minyak gahru yang nomor 1 yang paling mahal. Itu wanginya berhari-hari, berbulan-bulan. Saking mahalnya itu minyak wangi buat di Ka'bah. Tahu harganya berapa satu botol? Saya pernah tanya, berapa satu botol? Gak mahal. Cuma berapa? Cuma 20 juta satu botol. Itu buat di Ka'bah. Biar wangi semerbak, gahru, misik Ka'bah. Kalau yang dijual misik-misik Ka'bah ya itu ya, masya Allah itu, yang murahan, dia lumayan lah. Tapi yang asli mau Ka'bah, cium Ka'bah nanti insya Allah. Baik, ma'asyarul hadirin, jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan teruskan kembali tentang keistimewaan Ka'bah, kemudian khosaisul Ka'bah, keistimewaan Ka'bah, kemudian keutamaan tawaf di Ka'bah, kemudian masih banyak lagi doa di bawah mizab, dan kemudian ketika tawaf, kemudian bagaimana hikmah dengan mencium Hajar Aswad, kemudian hikmah ketika mengucapkan salam di mana Hajar Aswad, kemudian apa yang diucapkan ketika di Rukun Yamani. Oh, masih banyak lagi.
Insya Allah kita akan teruskan di minggu yang akan datang. Dan pertemuan kita insya Allah di minggu yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, segala doa-doa kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.